Hello, para anggota-anggota sekolah Sabat yang dikasihi dalam Kristus. Puji Tuhan, kita bersua kembali dalam Hope Media Sabah, program pembahasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran kelima, suku tahun ketiga 2020. Bersama kita di studio pada Sabat ini ialah Pastor Mark Simpul, Pastor daerah Tenggilan. Happy Sabat semua. Dan Pastor James Rael Jamil, Pastor daerah Kelawat. Ya, salam, selamat Sabat. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita memulai pembahasan sekolah Sabat dengan doa. Pastor Mark, silakan pimpin dalam doa pembuka. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan syurga, segala kemuliaan kami panjatkan kepadamu, memberi kami satu kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan di Sabat yang mulia ini. Sementara kami berbahas dalam pelajaran sekolah Sabat ini, Tuhan, biarlah Engkau memenuhi hati kami, mengilhami kami satu persatu. Amin. Dan juga menggerakkan kami untuk mencari, menggali dan menyelami firman Tuhan yang begitu bermakna sekali buat kami semua. Tuhan, kiranya Engkau menaungi tempat kami beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau juga bersama dengan sahabat-sahabat kami yang lain yang berbakti di gereja-gereja Tuhan yang sudah buka sepanjang PKPP ini. Biarlah mereka juga disentuh, digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah kesatuan ini membawa kami kepada satu pelajaran yang sangat berarti untuk kami amalkan dari hari ke hari, sementara menanti dengan setia kedatangan Bapa yang tidak lama lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Mark. Sepanjang suku tahun ketiga ini, kita akan membahas tema besar, yaitu mencari sahabat untuk Tuhan. Ada di dalam kertas kita ini ataupun muka surat halaman paling depan. Mencari sahabat untuk Tuhan, sukacita berkongsi dalam misinya. Untuk sahabat ini, tajuk kecilnya ialah kesaksian yang diperkasakan oleh Roh. Secara keseluruhan dari pembahasan sepanjang minggu ini, kita akan melihat peranan Roh Kudus dalam soal bersaksi. Ayat hafalan, mari kita sama-sama bacakan, Pastor, ayat hafalan yang ada ya di dalam screen. Setelah mereka berdoa, tempat mereka berhimpun itu bergoncang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengucap firman Tuhan dengan berani. Kisah 4 ayat 31, Alkitab versi Borneo. Sepanjang minggu ini, bacaan pelajaran adalah diambil dari beberapa ayat. Contohnya, bila mana kita buka pelajaran kita, maka baca untuk pelajaran minggu ini Yohanes 15 ayat 26 hingga 27, ya memberitahu kepada kita Rohku bersaksi tentang Yesus. Kemudian Kisah 2 ayat 41 dan 42, Roh membawa pertobatan dan memberikan berkat. Kemudian Kisah Para Rasul 8 ayat 4, kisah ini menceritakan selepas orang-orang saleh mengkebumi Stefanus yang telah direjam batu sampai mati. Apa yang terjadi? Injil tidak berhenti dengan kekejaman yang berlaku ini. Malah Stefanus ataupun kejadian yang berlaku pada Stefanus, ada seorang yang bernama Saulus bertobat dan murid-murid Yesus bercerai-berai pergi ke pelbagai tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas
sepanjang minggu ini ialah di Kisah 17 ayat 33 hingga 34. Kita menemukan orang yang bernama Dionysius dan seorang wanita bernama Damaris yang mempercayai message yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian yang kelima, Kisah 18 ayat 8. Dalam ayat ini kita mendengar seorang bernama Krispus, ketua Saumah atau sinagog, yang juga menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, semua peristiwa pertobatan di atas terjadi oleh karena ada satu kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Inilah yang kita akan bahas pada pagi ini. Dan perintah Yesus kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Kedengarannya satu misi yang mustahil untuk dicapai. Apa tidaknya kekuatan mereka pada waktu itu atau manpower hanya 12 orang sahaja. Dan ini tentu suatu yang mustahil untuk dicapai. Apalagi ditambah dengan sistem komunikasi yang kolot, tidak semana dengan peralatan atau jika dibandingkan dengan peralatan pada masa kini. Namun peristiwa yang terjadi di Kisah 1 ayat 8 telah mengubah cara pandang para murid-murid Yesus dalam corak penginjilan. Bermula dengan sebuah janji yang Yesus sampaikan kepada muridnya sebelum naik ke surga, bahwa Roh Kudus akan mendampingi para muridnya dalam misi yang lebih besar di hadapan. Yohanes 16 ayat 17. Pada saat ini, mari kita bahas dengan lebih terperinci lagi berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca pelajaran minggu ini. Baiklah, Pak Semak. Ya. Boleh kongsikan apakah penekanan secara ringkas dari pembahasan bertajuk gereja yang diperkasakan, yaitu pelajaran pada hari Isnin, dan Roh Kudus dan bersaksi di pelajaran hari Selasa. Mungkin boleh sentuh sedikit apakah peranan Roh Kudus pada masa gereja mula-mula. Oke, terima kasih. Berdasarkan pelajaran sekolah sahabat kita hari Isnin dan Selasa, tajuk yang kita lihat bersama, gereja yang diperkasahkan, dan juga peranan Roh Kudus bersaksi bersama dengan umat Tuhan pada masa gereja yang pertama. Baiklah, untuk yang pada hari Isnin, bagaimana gereja itu diperkasahkan? Apa yang saya dapati daripada pelajaran tersebut, sebahagian besar ataupun seluruh buku Kisah Para Rasul menceritakan tentang pelayanan Roh Kudus melalui gereja ataupun jemaat yang telah diamanahkan oleh Allah, oleh Yesus untuk membawa misi itu ke seluruh dunia ataupun pemberitaan kabar. Yang lebih menarik adalah bagaimana umat-umat Tuhan pada masa itu telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Selain dari itu, bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk menerima Roh Kudus menjadi satu semangat ataupun sesuatu yang penuh dengan sukacita, menggerakkan semua anggota-anggota gereja yang mula-mula itu menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, penulis buku Kisah Para Rasul ini adalah Lukas sendiri. Dia mengongsikan kepada para pembaca pelayanan Roh Kudus pada zaman gereja awal. Apa yang kita dapati? Penulis tidak ragu-ragu menggunakan angka untuk menyatakan keberhasilan ataupun memberitahu kepada kita pergerakan kegiatan Roh Kudus pada masa itu, dan ditonjolkan dalam bilangan baptisan yang begitu ramai. Bilangan yang pertama kita diperdengarkan adalah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 yang menyatakan seramai 3.000 orang dibaptiskan pada satu hari. Selain dari itu,
disusuli dengan bilangan yang lebih besar. 5.000 Amin. orang dibaptiskan, dimenangkan kepada Yesus. Selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 14 juga kita mendengar ketika Yesus sebelum berangkat ke surga, dia juga didatangi oleh sekumpulan besar orang untuk dibaptis. Jadi kita lihat di sini pelayanan yang dilaksanakan oleh umat Tuhan di gereja awal itu benar-benar berkesan. Tetapi apa sebenarnya yang membuat mereka begitu terangkat? Apa sebenarnya yang membuatkan mereka begitu bersemangat? Itu yang kita kena cari jawabannya pada pelajaran sekolah Sabat ini. Nah, apa yang saya dapati adalah apabila mereka berkumpul, seperti mana ayat inti pelajaran hari ini menyatakan semasa mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Tuhan. Dengan berani ya. Dengan berani. Itu pertama. Tetapi sebelum mereka memiliki keberanian itu, kita diberitahu harus ada perubahan pada diri. Itu sangat penting. Kenapa? Sekiranya masih ada dosa, sekiranya masih ada sesuatu yang menghalang kita dengan Tuhan, agak sukar bagi Roh Kudus untuk menggunakan kita. Kita harus berdoa, kita harus mencari Tuhan, kita harus mengakui dosa-dosa kita, baik sesama manusia, lebih lagi kepada Tuhan. Dan selain dari itu, penemuan yang saya dapati, mereka semasa berkumpul, mereka mempelajari lebih mendalam. Mereka juga dalam kesatuan itu berkumpul setiap hari. Macam mana tuh Pastor? Setiap hari. Ini setiap hari nih. Kalau kita menilai situasi hari ini, Bukan hanya hari Sabat ya. bukan hanya hari Sabat. Ini sepanjang masa setiap hari. Sesuatu yang luar biasa. Dan saya minta maaf, sebab jarang sekali kelihatan itu pada hari ini. Saya tidak ingin menunding jari kepada sesiapa, tetapi kita tahu kedudukan rohani kita masing-masing, bukan? Ya, ini merupakan sesuatu yang pedas untuk didengar. Tetapi inilah yang dilakukan selama 10 hari. Mereka menanti dengan setia pencurahan Roh Kudus itu. So, apakah itu yang menunjukkan kepenuhan Roh Kudus? Sebelum kepenuhan Roh Kudus itu berlaku, maka perlu ada pengakuan dosa dan doa bersungguh-sungguh. Semua elemen ini adalah hal yang sangat penting dilakukan. Kemudian barulah kita boleh mencapai pada tahap di mana benar-benar Roh Kudus itu akan memenuhi kita. Benar. So, pengakuan dosa itu mungkin lebih juga kepada melihat pada diri sendiri ya. Ya. Karena kadang-kadang terjadi, kalau mengikut kita punya pembahasan gereja mula-mula ini, mereka tidak ada lagi iri hati di antara satu dengan yang lain. Dan mereka tidak mengandalkan kepintaran mereka sendiri kan? Tidak. So, bagaimana Pastor menanggapi hal ini? Apakah ada keperluan juga kita pintar, tapi dalam waktu yang sama meminta Roh Kudus itu menguasai kita? Bagaimana pandangan Pastor? Oke, terima kasih Pastor atas kesempatan ini. Pandangan saya tentang hal itu, kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak boleh berbuat apa-apa. Sekalipun orang yang berpendidikan, degree, master, PhD, kalau tanpa Roh Kudus tidak akan berhasil. Mungkin hanya dapat menyenangkan orang pendengar, penonton. Oh, hebat sekali dia. Tetapi tanpa Roh Kudus mungkin itu hanya membanggakan dia.
menyombongkan dia. Benar. Tetapi kalau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sesiapapun yang mendengar itu pasti diberkati dan berubah. Amin. Luar biasa. Seperti Pentakosta Petrus, dia dipenuhi dengan Roh Kudus karena dia menyangkal 3 kali. Dia sadar itu, dia akui dosa dia. Jadi dengan memenuhi Roh Kudus itu dan dia peroleh dia respon panggilan Tuhan itu, dia dapat berkhotbah seramai beberapa orang di sana. Walaupun 1 hari, tetapi yang luar biasa nah saudara, 3.000 yang dibaptis waktu itu. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pastor. Yang sesuatu yang lebih menarik adalah ini. Soal mengenai dengan misi. Kalau kita memahami misi kita masing-masing, peranan kita akan berusaha mempersiapkan diri ke arah itu. Misalnya dalam sukan, misalnya kita ada satu keminatan, kita berusaha untuk mencapai kebolehan tersebut, kemahiran itu, sebatih dengan diri kita. Betul. Apalagi dalam soal misi. Dan ini yang saya temui. Apabila iman anggota gereja diteguhkan, mereka menjadi matang, berani dalam mengongsikan Injil, keselamatan itu, dan setiap hari mendedikasikan waktu untuk belajar, apalagi mengajar. Berdoa juga amat penting. Inilah yang dilakukan oleh para rasul ataupun umat-umat Tuhan yang mula-mula itu. Karena setelah pencurahan Roh Kudus itu sangat besar impact-nya, ya, sangat besar impact yang berlaku ke atas masyarakat yang mendengar. Selain dari itu, beralih kepada Roh Kudus dan bersaksi. Dinyatakan di sini bahwa semasa Roh Kudus melayani bersama melalui kita ataupun umat percaya, ada pelbagai cara yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk pelayanan. Apa itu? Yang pertama, dia menguatkan mereka untuk menghadapi ujian. Ujian apa? Ujian ataupun cabaran ketika bersaksi dalam budaya yang dingin. Apa yang dingin ini, Pastor? Ya, apa yang dingin ini? Bagi pandangan kamu. Ya, kalau kita lihat konteks dari sana, kok dingin, peristiwa yang terjadi pada masa itu ialah kalau kita lihat Stefanus contohnya, Stefanus yang setelah bukan hanya digertak ya, tapi betul-betul dilakukan pembunuhan dilakukan pada masa itu. Ya. Dan saya percaya yang suasana ini setelah ada goncangan sedikit berlaku sebelum hukuman dilakukan, ini sebenarnya boleh mengacu pada, kalau kita baca selanjutnya, tanggapan-tanggapan negatif yang terjadi selepas itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak demikian. Banyak kesan positif dalam dunia penginjilan terjadi selepas itu. Amin. Termasuklah yang akan dibahas nanti mungkin dengan kehidupan Saulus. Selain dari itu, dia membawa mereka kepada pencari kebenaran yang tulus. Selain dari itu, yang lebih menarik di sini, kita tidak perlu risau tentang pelayanan kita selagi bersama ataupun bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, dia kata di sini, Roh Kudus itu akan menyediakan hati orang-orang di seluruh kota-kota sebelum pun orang percaya datang ke kota itu. Kamu ada pandangankah mengenai hal ini? Kenyataan ini sangat benar sekali ya, karena pekerjaan Roh Kudus itu di luar jangkauan kita.
Karena kita ada pengalaman tersendiri mengenai Ya. hal ini. Bagaimana Roh Kudus itu sudah ada di tempat itu, sudah bekerja lama sebelum itu, sebelum kita datang. Mungkin saja memberikan nampak dari perawakan kita sebelum ini, ataupun mungkin saja para evangelis LI sudah masuk ke tempat itu sebelum itu, dan banyak kemungkinan lain yang bagaimana Roh Kudus sudah mempersiapkan jalan bagi umat atau bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. So, Pastor, Yes. mungkin banyak pembahasan lagi yang kita mau bahas ya, termasuk ke Stefanus dan sebagainya, bagaimana ia bahasa. Mungkin Pastor boleh rincikan mengenai Stefanus, Oke. apa yang berlaku kepada dia secara ringkas. Kenapa Stefanus ini akhirnya dia rela menerima, dia pasrah, bukan rela, dia pasrah dengan hukuman rejam, dilempari batu. Apa sebenarnya yang telah terjadi kepadanya? Bagi Stefanus, seorang yang dipanggil mati Mati syahid ya? mati syahid, untuk mempertahankan kebenaran ataupun mempertahankan Yesus kepada golongan-golongan yang menolak kebenaran itu. Sewaktu Stefanus berhadapan dengan tentangan-tentangan besar ini, tentangan daripada pihak kepimpinan, orang-orang Yahudi, orang Farisi, Saduki. Yang kita lihat di sini, Tuhan menguatkan Stefanus melalui Roh Kudus. Sewaktu Stefanus direjam batu oleh mereka, Tuhan memperlihatkan dirinya. Itu memampukan Stefanus untuk lebih berani. Amin. Ia memberi suntikan semangat kepada Stefanus. So yang membuat dia berani sebenarnya apa, Pastor? Dia berani untuk mati, atau ada satu kuasa yang mungkin dia rasakan melebihi dari kematian itu? Kasihnya kepada Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan ya. Sebab apabila kita mengasihi seseorang, kita sanggup sebenarnya berkorban. So mungkin ini juga adalah atas kuasa dari Roh Kudus yang telah Benar. mengikat dia kan, sehingga kasih yang dia miliki kepada Tuhan itu telah menyanggupkan dia. Sebenarnya dia bukan hidup untuk dia akan dibunuh. Tidak. Dia tidak mau sebenarnya dibunuh kan. Saya percaya yang dia tidak mau dibunuh, dan bukan kehendak dia untuk dibunuh atau menerima sanksi ataupun hukuman tersebut, tetapi oleh sebab kuasa Roh Kudus itu mengikat kasih dia kepada Tuhan Yesus, maka dia rela mempertahankan iman dia sampai di hembusan napas terakhir dia. Amin. So, oke, terima kasih Pastor Mark atas pembahasan. Mungkin ada lagi pembahasan yang akan diselitkan sebentar nanti. Bagaimana Pastor James Ryle menanggapi? Boleh kongsikan apa penekanan secara ringkas dari pembahasan bertajuk Roh Kudus, Firman dan Kesaksian pelajaran hari Rabu, dan kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan di pelajaran hari Kamis. So, Pastor boleh kongsikan secara ringkas? Oke, terima kasih pada Pastor Justin dengan kesempatan ini. Yang saya boleh jelaskan dan apa yang saya sudah bacakan di sini, pelajaran hari Rabu dan Kamis, ya berkaitan tentang Roh Kudus, Firman dan kesaksian. Ya. Kalau kita pikirkan baik-baik, Roh Kudus ini sangat luar biasa, Pastor. Sebab kenapa? Secara manusiawi kita tidak nampak tuh Roh Kudus. Yang membuatkan Roh Kudus itu bekerja atas kita sebab kita percaya atas kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Sebab
ada yang tidak percaya dengan hal-hal kebenaran. Mereka hanya percaya berkaitan tentang bukti-bukti, baru mereka percaya. Atau suatu yang nyata ya. Suatu yang nyata, boleh dinampak. Ya. Tetapi dalam pelajaran hari Rabu ini menjelaskan tentang Roh Kudus, firman dan kesaksian, di mana kita boleh ambil dalam Kisah pasal 10. Ya. Kalau Kisah pasal 10 ayat 36, firman yang dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Ini kata kepada Petrus yang dia sudah tahu jawabannya sebenarnya. Dan sebelumnya saudara, saya kasih ringkasnya adalah Cornelius ini adalah seorang pewira. Ya, dia suka berdoa, suka sedekah, dan dia taat kepada Tuhan. Maka Roh Kudus menjamah seorang perwira yang bernama Cornelius. Jadi di sana kita ada boleh ambil pelajaran. Orang-orang yang baik, orang-orang yang setia, Roh Kudus senang menjamah hati itu, senang diguna pakai. Amin. Ya, untuk melayani Tuhan. Tetapi masalahnya, kalau Cornelius ini tidak percaya dengan Roh Kudus, apa yang dia lihat ke apa yang dia dengar, dia tidak akan lakukan. Tetapi yang hebatnya, dia percaya. Jadi dia suruh orang-orangnya pergi ke Yope, jumpa Yope, walaupun Cornelius tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, singkat ceritanya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, Petrus pun sebenarnya pun tidak tahu. Dia bagi penglihatan, begini ayat, Tuhan sudah bagi firman Tuhan yang tentang makanan. Saya tidak tahu ini, saya tidak tahu Tuhan, saya tidak paham ini. Kalau makanan haram saya tidak tahu ini. Tetapi bila mereka sudah berjumpa dengan orang-orang Cornelius dan berjumpa pada jam 12 tengah hari lebih kurang begitu, maka orang-orang bawa kepada Petrus ke Cornelius. Setelah mereka berjumpa, barulah Petrus sadar, rupanya inilah Tuhan punya cara. Yaitu dia katakan, budaya, bahasa, dan apapun itu tidak membataskan untuk kita bersahabat, untuk kita melayani sesiapapun itu. Maka ini saya coba katakan ulang lagi, Kisah pasal 10 ayat 36, firman yang dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, jangan membeda-bedakan, jangan membeza-bezakan orang-orang sesiapapun, walaupun pelbagai, walaupun kita tidak kenal orang itu. Jadi dengan ada Roh Kudus, Cornelius percaya, apatah lagi Petrus tadi, dia percaya, maka di sana ada satu mukjizat dan banyak orang bertobat di sana. Amin saudara. Amin. Begitu juga dengan Kisah pasal 4, Kisah pasal 8 ayat 4, Kisah 13 ayat 48, dan seterusnya saudara. Roh Kudus, firman dan kesaksian. Filipus, Paulus, mereka mengambil ayat-ayat di bagian di Taurat, Perjanjian Lama. Antaranya yang mereka ambil adalah Yesaya 53. Mereka katakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus akan ada kebangkitan, dan pastinya sudah waktu itu sudah kematian Yesus, dan Yesus sudah mati di kayu salib. Dan Rasul Paulus lagi saudara-saudara dalam perjalanan ke Damaskus, dia sangat tidak percaya bahwa ada penglihatan, dan ada suara mengatakan, "Oh Paulus, kenapa? Oh Saulus, kenapa engkau mengenai aku?" Suara itu berbicara sebanyak 3 kali, barulah Saulus mengakui kesalahan, kelemahan dia. Dia dijamah Roh Kudus, dan dia ada proses secara drastik. 3 hari tidak makan, tidak minum. Tetapi di sana yang luar biasanya, Pastor, Rasul Paulus menerima Roh Kudus itu. Sedangkan pada awalnya Saulus atau Paulus ini menyetujui pembunuhan Stefanus kan? Ya Pastor, ya memang dia sangat setuju, sebab dia percaya hanya Yesus tuh, ya kalau mereka percaya Yesus tuh hanya seorang mungkin nabi, ya mungkin penginjil, tapi dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus itu adalah anak. Dia tidak percaya ada kebangkitan, ya. Dan sementara juga yang Pastor Mark sudah katakan tadi, bagian Stefanus, dia
dia diterkam, dia mati syahid, mati martir, ya. Dan waktu itu Saulus ada di sana, dia lihat di sana, oh kasihan sekali ya. Mungkin waktu itu dia hina ataupun dia rasa dia tidak baik, sebab kan itu dianggap memang orang yang hina, ya. Jadi begitulah saudara-saudara, bahagian hari Rabu itu yang saya boleh jelaskan. So, bagaimana dengan pelajaran kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan? Ini topik yang sangat menarik karena saya pikir rata-rata anggota sekolah Sabat pada saat ini juga ada pengalaman tersendiri dengan topik pada 30 Julai hari Kamis. Ya, terima kasih pada Pastor Justin. Ini yang saya katakan bahwa Roh Kudus itu sangat luar biasa. Kita dapat terima Roh Kudus itu bila hati kita tenang, kita mengakui dosa kita, kelemahan kita, pasti Roh Kudus akan senang bersama kita. Walaupun orang-orang itu sulit untuk menerima Roh Kudus tetap bekerja. Ya, apatah lagi orang yang senang mau menerima, mau respon panggilan Tuhan itu, khususnya konteks dalam penginjilan. Jadi bagian hari Kamis, kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan, kalau kita lihat dari Kisah pasal 16, ya pasal 11 sampai 15 itu saudara, ya ini perjalanan Paulus untuk menginjil. Dia menginjil apa yang ada di sana, dia injil. Dia, dengan kesempatan itu dia menyebarkan firman Tuhan. Tetapi kata Roh Kudus, kau tidak perlu ke Bethania, kau tidak perlu ke Asia, kau hanya pergi ke Makedonia. Dengan itu dia percaya. Ini juga yang menjadi kekuatan saya secara pribadi, Pastor. Itu Rasul Paulus, dia percaya itu Roh Kudus. Dia percaya dengan firman Tuhan yang dia terima. Maka dia pergi Makedonia, maka banyak orang yang menerima dia. Antaranya contoh-contoh yang menerima Roh Kudus dan diubah. Ya, seorang perempuan Lydia, ya kita boleh katakan pebisnis kan. Ya, dia kaya raya, dia kaya raya, saudara. Dan setelah itu ada lagi seorang pegawai penjara, pengawal di sana. Ya, penjawat awam ataupun kaki tangan kerajaan di sana pun bertobat, ya. Kalau kita pergi ke konteks yang lain, ya Dionysius, ya dia sebahagian dari para hakim undang-undang yang membicarakan tentang kes mahkamah, itu pun bertobat, ya, bersama dengan orang-orang yang di sana, disertakan Damarias, seorang perempuan juga bertobat, tidak pernah kenal kebenaran sekalipun. Tetapi campur tangan Roh Kudus melalui alat Tuhan, yaitu Rasul Paulus, maka mereka dijamah sehingga mereka diubah mau mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pastor. Bagaimana peranan Roh Kudus ini melampaui dari kepintaran, melampaui dari kita punya kekuatannya. Tetapi saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Pastor Mark tadi, yang kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus dalam arti membiarkan Roh Kudus bekerja sendiri itu adalah juga suatu yang tidak mendatangkan apa-apa. So, kita ini sebagai alat dan Roh Kuduslah yang akan menemani kita dan bekerja, bukan hanya memulai, tetapi dia juga akan mengakhirinya. Baik, Pastor James Israel, ada satu soalan lagi. Ya, Pastor, silakan. Sebelum saya pergi ke soalan selanjutnya, dari pembahasan yang kita dengar, keperluan Roh Kudus pada masa kita bersaksi adalah sangat penting, sehingga ada kenyataan mengatakan jangan bersaksi tanpa Roh Kudus. Jangan coba-coba bersaksi jika tiada Roh Kudus. So, pertanyaan yang paling asas, bagaimana sebenarnya kita benar-benar boleh mendapatkan Roh Kudus tersebut selain yang dinyatakan kita mungkin merendahkan diri, mengakui dosa. Mungkin ada hal-hal lain yang boleh dinyatakan bagaimana Roh Kudus itu benar-benar kita boleh miliki supaya
kita boleh bersaksi bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Jadi dengan secara sederhananya kita boleh lihat para nabi dahulu, Nabi Nuh, ya, Nabi Samuel, Rasul Paulus, Stefanus juga. Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka berani menyebarkan firman Tuhan? Apatah lagi Nabi Nuh, itu paling susah untuk orang percaya. Tidak pernah ada hujan waktu itu. Dan dia coba terangkan bahwa akan ada banjir yang sangat besar di muka bumi. Dia minta tolong untuk buat betara, tetapi banyak orang yang tidak percaya, dianggap orang gila lagi. Dia berkhotbah selama 120 tahun, tetapi tidak ada yang percaya. Hanya 8 orang saja yang selamat, saudara. Itu pun ahli-ahli keluarga ya. Itu pun ahli keluarga saja, ya. Jadi selain itu, untuk kita mendapatkan Roh Kudus, yang saya boleh bagi untuk para penonton yang sekarang ini adalah kita kena percaya. Selain rendah hati, selain mengakui dosa, kita kena percaya bahwa Roh Kudus itu dapat mengubah segala sesuatu yang indah pada waktunya. Terima kasih. So, Roh Kudus sebenarnya boleh juga kita kenali dia dengan firman Tuhan yang kita ada di sini ya. Ya, Semakin kita membaca firman ini, maka semakin kita akan mengenal bagaimana kuasa Roh Kudus itu memberi kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita karena ingat yang pekerjaan dalam penginjilan ini adalah bukan pekerjaan manusia semata-mata. Ini adalah rencana dan pekerjaan Tuhan. So, mari kita bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Mungkin ada tambahan dari Pastor Mark? Ya, saya juga ada beberapa tambahan kepada apa yang sudah dinyatakan oleh Pastor James Rael dan juga Pastor Justin. Nah, apa maksudnya dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, sebenarnya dipenuhi oleh Kristus. Yang menjadi penuh dalam hidup kita adalah kebaikannya yang kita tunjukkan melalui buah-buah roh. Buah-buah roh itu menjadi matang, yang menjadi tarikan kepada orang lain untuk menerima, untuk menyambut, merasai kehidupan yang diberkati itu. Selain dari itu, kita juga memiliki keyakinan apabila adanya Roh Kudus, kita diiringi, Tuhan memimpin minda kita untuk berfikir apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia memperkuatkan kesaksian kita, pengalaman-pengalaman kita di masa yang lalu menjadi satu cerita yang membuat orang terangkat karena mereka sendiri melalui pengalaman yang sama. Apalagi Tuhan menuntun kata-kata kita. Tuhan menuntun apa yang kita ingin sampaikan, baik semasa bercerita ataupun semasa berkhotbah. Saya percaya di kalangan kita di sini, sewaktu berkhotbah ada sesuatu buah pikiran yang tidak pernah kita catitkan ataupun pelajari, tetapi dengan bisikan itu menguatkan kandungan khotbah itu sendiri. Apalagi menyentuh hati umat Tuhan yang mendengar. Itulah sebabnya Tuhan memperkasakan kita melalui Roh Kudus. Ya, betul. Dia memperteguhkan iman itu, dia memperlengkapi kita dengan pengetahuan firman Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh Pastor James Rael dalam hari Rabu tadi. Dan apabila buah itu menjadi matang, buah Roh Kudus itu menjadi matang, kita menunjukkannya dengan pimpinan
Roh Tuhan Penuh sukacita ya. penuh sukacita. Haleluya. So, Pastor, rasa-rasa kalaulah seorang itu bersaksi tanpa Roh Kudus, kira-kira apa bahayanya? Bahayanya Hmm. tanpa Roh Kudus semasa kita bersaksi. Hmm. Ini yang dinyatakan oleh Ellen White dalam Testimonies to Christ, to the Church, volume 8, muka surat 21 hingga 22. Hmm. Dia kata, tanpa Roh Kudus pelayanan Injil menjadi powerless, menjadi tidak bermaya, menjadi tidak berkesan, tidak berguna, ataupun tidak kuasa. Lebih lagi dia kata, tidak ada yang akan tersentuh ketika mendengar message itu. Dan manusia yang berdosa itu tidak dapat dimenangkan. Oh. Mungkin akan timbul dalam pikirannya, oke, saya akan percaya, saya akan terima. Tetapi gaya hidupnya tidak menunjukkan seperti apa yang perubahan yang ingin dilihat oleh Tuhan. Saya hanya ubah kepercayaan, tetapi amalan saya masih sama. Ataupun kita juga boleh nyatakan conversion itu tidak sepenuhnya. Tetapi apa pula kebaikan apabila kita bersaksi dipenuhi dengan Roh Kudus dalam pelayanan kita hari ini. Sekali lagi saya ingin nyatakan, sewaktu Roh Kudus memimpin Anda dan saya dalam kesaksian, Dia akan menuntun kita kepada mereka yang mencari kebenaran. Roh Kudus juga akan menyediakan mereka sebelum kita bertemu dengan individu-individu yang mencari kebenaran ini. Selain dari itu, kata-kata kita dituntun. Apa yang kurang itu Roh Kudus menyempurnakan message dalam penyampaian kita hari ini, esok, begitu juga apa yang berlaku di masa yang lalu. Wah, terima kasih Pastor Mark, Ya. pandangan yang sangat baik. So Pastor James Ryle, Ya, mungkin kita pergi ke satu situasi lah ya. Oke, boleh. Apa pandangan Pastor sekiranya ada orang, ya, orang percaya lah ini, yang percaya kepada Yesus, dia bersaksi kepada seseorang. Orang ini tidak percaya Yesus atau belum percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Dan sampai saat ini, mungkin sudah 30 tahun atau 40 tahun, wah sedih juga kita ya. Kita berdoa dan terus-menerus bersaksi kepadanya, tapi orang itu belum lagi menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Apa pandangan Pastor? Oke, terima kasih dengan soalan itu. Bagi saya secara pribadi, untuk orang yang kita anggap dan kita harap bertobat, saya ambil saja dalam arti kata pekerjaan Tuhan. Kita manusia, seperti mana Yesus katakan, kita menabur benih. Apabila kita menabur benih, ada 4 hal yang terjadi, yaitu akan ada di pinggir jalan, ditabur di tanah yang semak duri, ada yang ditabur di batu-batu, dan ada yang ditabur di tanah yang subur. Tapi saudara-saudara, saya ingin yakinkan Anda, tugas kita adalah hanya menabur, hanya menyebarkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kalaupun kita sudah mungkin lelah, walaupun mungkin kita tidak dapat berjumpa lagi dengan mereka, ya,
itu bukan sudah pekerjaan kita. Ya, kalau kita ingin supaya mereka bertobat, sebab kita lihat 30-40 tahun, mungkin sampai 90 tahun ataupun 100 lebih, ya. Kita tidak dapat katakan bahwa mereka tidak dapat bertobat sudah. Kita tidak dapat katakan bahwa tidak layak sudah nih. Sebab ada juga orang yang baru 1 bulan sudah bertobat kan. Iya, itulah itu saudara. Itulah Roh Kudus. Jadi yang saya ingin tambahkan sedikit lagi, pekerjaan kita adalah menabur. Pekerjaan Tuhan adalah yang akan membuahkan apa yang kita sudah tabur, benih-benih itu. Ya, jangan pernah kita anggap bahwa mereka tidak layak. Kalau manusia sudah menganggap manusia itu tidak layak ataupun susah sudah tidak bertobat, maka kita sudah menghalang atau menutup pekerjaan Tuhan. Betul. Jadi sementara Roh Kudus tidak menutup untuk membukakan hati seseorang. Jadi marilah kita terus menyebarkan kasih Tuhan tanpa lelah. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. So, sebelum mereka melakukan statement atau closing statement, saya ingin nyatakan bahwa buku Kisah Para Rasul adalah kisah orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus atau urapan Roh Kudus, dan ini berlaku pada gereja awal. Benar-benar bergantung, mereka ini benar-benar bergantung pada Roh Kudus untuk mencapai misi penginjilan yang baik secara quality dan juga quantity. Dan ini adalah contoh gereja di mana lelaki dan perempuan telah mengandalkan Roh Kudus bekerja dalam sebuah gereja, sehingga pengalaman dan sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu itu adalah satu pengalaman juga untuk gereja pada masa ini. Ya, gereja Perjanjian Baru berfokus pada misi, dan gereja tidak berhenti hanya dengan satu gereja, namun mereka terus bersaksi membentuk gereja-gereja atau jemaat yang baru. So, gereja yang tidak bersaksi sebenarnya adalah sebuah gereja yang menuju kepada kematian atau binasa. So, gereja harus bersaksi. Kalau tidak, lambat atau cepat gereja itu akan mati. So, masanya sudah tiba. Mari kita dengan apa yang dinyatakan oleh dua narasumber kita pada pagi ini, mari kita minta atau dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan jangan tugas kita hanya panaskan bangku kursi di gereja, mendengarkan pengkhotbah. Masa sudah tiba bagi kita keluar setelah kebaktian, keluar dari gereja dan mulai bersaksi. Inilah tanggung jawab kita. Nah, biasanya gereja di mana anggota-anggota yang giat bersaksi, di sanalah kita melihat jumlah keanggotaannya bertambah dengan cepat. Luar biasa. Kuncinya, bersaksilah dengan doa dan urapan Roh Kudus. Memang benar, ada di kalangan kita yang mempunyai kurnia untuk bersaksi, dan ini kita bahas pada Sabat akan datang. Tapi bukanlah satu alasan bagi mereka yang tidak mungkin ada kurnia untuk tetap duduk dan tidak melakukan pekerjaan bersaksi. Kita boleh menyokong dan belajar maksud-maksud Tuhan dalam kurnia yang kita ada. Mungkin berbeza dengan yang lain, tetapi kita boleh menyokong untuk hal-hal bersaksi. So, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Pekerjaan Roh Kudus membawa kemuliaan bagi Yesus, dan tugas Roh Kudus juga menginsapkan dunia akan dosa karena telah menolak Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan Roh Kudus juga menginsapkan, menyedarkan dunia bahwa masing-masing kita akan berhadapan dengan penghakiman di masa akan datang. So, dengan kita mengetahui semua hal-hal ini, maka
kita boleh bersedia dan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. So, dalam hal ini kita akan perhatikan bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam diri mereka yang mau bersaksi, dan Roh Kudus juga menuntun mereka yang akan bersaksi untuk menemui mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Roh Kudus akan menyiapkan lahan hati mereka yang rindu untuk menerima kebenaran. Intinya, bersaksi adalah bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memuliakan Yesus. Amen. Dan Roh Kudus akan mengungkapkan betapa baiknya, murah hati, berbelas kasihan dan penuh kasihnya Yesus, dan membentuk manusia menjadi serupa dengan gambar Yesus. Pada saat ini saya akan minta closing statement mungkin dari Pastor Mark. Oke, dari saya, sesungguhnya hasil daripada pelayanan semasa bersaksi itu, kita harapkan ramai yang kita boleh bawa kepada Yesus. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku seorangan dengan dalam hubungan ataupun sewaktu kita bertemu dengan individu itu sendiri yang meninggalkan kesan yang sangat besar. Pandangan mereka terhadap Yesus, apa yang mereka dengar dan rasai, itu berlaku di peringkat yang pertama sewaktu kita bertemu secara pribadi. Jadi sentuhan kita, interaksi kita, begitu juga kesaksian pribadi kita itu, dengan diperkasakan Roh Kudus, kita dapat melihat jiwa-jiwa yang baru dipimpin kepada Tuhan. Amin. Amen. Terima kasih. So, Pastor James Val, Ya. untuk closing statement. Oke, untuk saya statement yang saya boleh berikan, sepaham saya, William James Sidis adalah orang yang paling pintar di dunia. Mendapat IQ sebanyak 250-300. Apa kelebihan dia? Dia boleh berbahasa sebanyak 200 bahasa secara lancar. Tetapi malangnya, saya percaya dia tidak memiliki Roh Kudus, sehingga dia menjadi pengemis yang tidak terkenal di mata masyarakat. Jadi untuk itu saudara, kita sebagai manusia yang berdosa, lemah, tidak bermaya, kita hanya perlu Roh Kudus agar kita diubah sesuai kehendak Tuhan. Apakah bertemu seseorang, apakah kita akan melayani beberapa tempat yang Tuhan sudah tentukan, kita hanya berserah kepada Tuhan. Seperti Abraham, saya tidak tahu di tanah Kanaan, tetapi dia pergi saja. Jadi untuk itu, marilah kita undang Roh Kudus sekali lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pastor Mark dan Pastor James Weil sudah datang ke studio pada pagi Sabat ini, dan kita harapkan apa yang kami sudah kongsikan membawa berkat kepada seluruh anggota-anggota sekolah Sabat. So, mari kita bersaksi bersama dengan pimpinan Roh Al-Kudus. Amen. Kami sedang membacakan ayat hafalan kita dengan bersama-sama. Mari kita baca. Setelah mereka berdoa, tempat mereka berhimpun itu bergoncang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengucap firman Tuhan dengan berani. Kisah 4 ayat 31. Tuhan berkati dan sampai jumpa lagi di masa akan datang. Kita minta Pastor James Weil untuk berdoa penutup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih
atas segala penyertaan. Engkau sudah memberkati perbincangan kami tadi. Kiranya segala perbincangan menguatkan kami dan khususnya para penonton, sehingga yang lemah dikuatkan dan yang kuat menguatkan yang lemah, sehingga kami beroleh dipenuhi Roh Kudus dan kami mau melayani Tuhan sampai Yesus datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.